Salam dan bahagia berjumpa. Iya, dari lah luar biasa Pak Yuda. Guru garis depan itu Salam dan bahagia berjumpa lagi di podcast SMK Negeri 7 Guru, dan kali ini saya kedatangan salah satu tamu yang menurut saya cukup inspiratif, dan langsung saja siapa beliau? Beliau adalah Bapak Anggoro. Selamat datang Pak Anggoro. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Pak Yuda. Tadi dari mana Pak? Dari Unit? Iya, dari Unit Unit. ke sini ya. Nah, langsung saja cerita sedikit tentang Pak Anggoro ini, kenapa menjadi sosok inspiratif buat saya adalah, mungkin cerita sedikit ya Pak, gimana Pak Anggoro bisa datang ke Namlea gitu ya? Iya. Jadi begini Pak Yuda, saya kan guru GGD ya. Jadi guru garis depan itu alumni, waktu itu khusus dari alumni SM3T. Sarjana mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal 3T. Jadi GGD itu alumni dari SM3T. Kebetulan saya GGD angkatan kedua tahun 2017. 2017 Ya. itu langsung penempatan di Penempatan di Pulau Buru di Kecamatan Welata. Dan alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih berapa tahun Pak ya? 18, 19, 20, 21, 22, 7 ya? ke 24, iya 8 tahun, jalan 8 tahun. 8 tahun. Gimana perasaannya Pak? Enak nggak di Pulau Buru? Kalau sudah sampai selama ini ya betah ya Pak. Nyaman-nyaman pulang ke Jawa lagi. Belum kepikiran. Tapi nanti pasti ada pengen balik gitu. Keluarga di Jawa ya Pak ya? Sempet setiap pikir pengen pulang, ya keluarga di Jawa semua. Di mana Pak Jawanya Pak? Jawanya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Oh, Kendal, Jawa Tengah. Kalau saya di Jawa Timur. Ya, kita sama-sama. Sama-sama merantau, dan apa sih Pak yang membuat Pak Anggoro meniatkan diri, memantapkan diri untuk mengabdikan diri ya sebagai seorang pendidik di Kabupaten Buru? Kan banyak kan sekolah-sekolah yang lain mungkin di mana ya, yang ya di pulau-pulau yang mungkin nggak terlalu terpencil mungkin kayak gitu ya. Coba gimana Pak? Kalau saya ya Pak, kenapa sih harus jauh-jauh gitu ya ke sini, padahal di Jawa ya sudah nyaman. Mungkin panggilan hati gitu ya. Jadi kalau saya ingin cari uang kaya gitu ya, mungkin nggak usah jauh-jauh ke sini ya. Jadi pengusaha di Jawa kan bisa gitu ya. Mungkin panggilan hati karena ingin mendidik anak-anak bangsa gitu. Mungkin ada jiwa ininya. Mengajarnya kemarin pas saat SM3T kan, di situ terbawa suasana, mungkin sampai sekarang mengajar di daerah-daerah pelosok tertinggal gitu, terbawa sampai sekarang gitu. Jadi kalau nyaman di Jawa memang. Dulu saya kebetulan juga di SMA di kota Pak, di kota. Berarti di SMA memang mengajar dulu ya sebelum ikut? Iya, saya sempat honor. Setelah SM3T kan kita honor dulu, saya honor dulu. Waktu itu saya di SMA Negeri 1 Singorojo dan di SMA 4 Semarang, SMA favorit. Honor di dua sekolah. Langsung di dua sekolah. Gimana Pak honor di sana sama di? Awalnya sih yang berat juga ya Pak, maksudnya gaji itu waktu itu kan hitungannya per jam. Oh iya. Per jam kan waktu itu berapa, 10.000 kalau nggak salah, atau 12.000 gitu. Tapi kalau yang saya di kota, kebetulan alhamdulillah saya gajinya sudah ikut Pemprov Kota Semarang. Jadi sudah OMR ya. Ya sudah OMR. Lumayan. Iya. Sebenarnya sudah nyaman Pak. Saya sudah honor pegawai tetap. Iya betul. Lalu dapat panggilan GGD ya. GGD lolos, karena tetap ada ujiannya Pak, kayak PNS gitu, lolos. Waktu itu juga dilema ya, galau gitu, ambil atau enggak, karena tahunya nanti penempatannya di luar gitu. Tapi jadi sudah tahu sebelumnya kalau nanti di tempat waktu itu kan bisa milih Pak, bisa milih lokasi. Saya milih di Situbondo, cuma ya entah dulu faktor apa gitu ya, tiba-tiba di Pulau Buru. Tadinya saya milih di Situbondo biar dekat sama Jawa. Oh ya, rezekinya di sini. Iya, betul. Gitu. Ya, ini mungkin jalan hidupnya Pak Anggoro ya. Bisa jadi. Teman saya juga. Mungkin saya ngikutin ari-ari saya Pak. Saya kan ari-ari ditanam di Papua gitu kan. Saya kelahiran Papua. Mungkin ada rohnya ngikutin
ke timur sini. Ini apa? Kok bisa di Papua, gimana ceritanya? Lahir di Papua. Iya, saya lahir di Jayapura, tempatnya di kota Jayapura. Kayaknya bapaknya dinas. Iya, tentara. Oh, bapak tentara. Iya, bapak tentara di sana kurang lebih 20 tahun. Kemudian menikah dan lahirlah saya di sana. Baru pulang ke Jawa, besar Jawa. Oke, lanjut ke cerita Pak Anggoro yang hampir tidak selesai ikut pendidikan guru penggerak nih. Kebetulan saya juga menjadi saksi hidup bahwasanya Pak Anggoro ini sedang diambang ya itu ya namanya juga fisik ya. Itu gimana Pak ceritanya itu? Jadi ya ini mungkin apa ya Pak, kalau diceritakan ya ya sebelumnya saya terima kasih ke Pak Yuda ya. Kalau mungkin karena beliau ini tugasnya saya nggak lulus ini. Terima kasih Pak Yuda. Waktu itu saya juga udah kepikiran, wah ini sudah izin nggak ikut kegiatan kan katanya harus berapa persen gitu kan. Waktu saya banyak bolongnya itu, jadi saya sudah pasrah waktu itu. Nggak apa-apa lah, saya ikhlas kalau nanti saya tidak lulus dari guru penggerak. Tapi ya alhamdulillah semua ternyata dinyatakan lolos. Jadi gini Pak Yuda, waktu itu kan ya sakitnya kan bertahap gitu kan. Jadi tadinya fisiknya mulai lemah gitu terus. Itu di awal ya, awal pendidikan. Pertengahan ya. Iya, pertengahan itu sudah mulai tuh, mulai drop terus. Nah, waktu itu saya juga terima kasih kepada Pak Ihsan sama Pak Ihsan. Iya, lupa saya. Beliau berdua waktu itu kita materinya tentang coaching klinik kah? Iya. Yang wawancara itu. Waktu itu kan harus Pak Kasliadin mungkin? Iya, Pak Kasliadin. Terima kasih Pak Kasliadin sama Pak Ihsan ini. Waktu itu, Pak, aduh, saya bener-bener nangisnya itu luar biasa, Pak. Mereka datang, waktu itu saya dalam kondisi berbaring, pakai selimut tebal gitu, dingin waktu itu. Saya nggak kuat ya. Nggak kuat, tapi mereka sepeduli itu dengan saya gitu Pak. Saya, aduh ya Allah, waktu itu. Bahkan ketika praktek rekaman begini Pak, waktu itu saya sampai selimutan gitu. Saya saking dinginnya nggak berani buka selimut toh. Padahal itu katanya itu panas. Berarti panas tapi dingin gitu kan. Itu ya akan aku lupakan. Itu semakin drop waktu itu. Terus pokoknya saya sudah pasrah. Saya berobat ke sana kemari gitu Pak, ke Jawa, ke spesialis, keliling rumah sakit bahkan cari dokter terbaik. Ya alhamdulillah mungkin waktu itu ada teman datang Pak, coba alternatif. Waktu itu saya coba alternatif, waktu itu bagian dalam kan, alternatif bagian dalam. Ya alhamdulillah diterapi beberapa kali, dikasih juga kayak ramuan-ramuan gitu kan dari beliaunya. Ya alhamdulillah. Sekarang sehat, gemuk lagi. Sekarang kontrol. Iya betul. Kontrol lagi. Cerita dulu itu kita di guru penggerak itu ada kan harus menyelesaikan modul 1, modul 2, modul 3. Dan saya melihat Pak Anggoro itu di awal-awal saya tidak tahu bahwasanya Pak Anggoro itu sebenarnya sakit. Ketika kita video konferensi itu saya lihat Pak Anggoro kan energik selalu kalau ngobrol sama dengan fasilitator, dengan teman-teman yang lain selalu energik. Nah, beberapa di modul mulai 2, 3 itu sudah kelihatan kok agak kelihatan pucat, mukanya itu agak lemas. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya Pak Anggoro itu sakit. Dan saya sendiri cukup akhirnya bangga bisa membersama Pak Anggoro sampai lulus di pendidikan guru penggerak. Iya. Yang saya khawatirin pertama, jangan-jangan ini nggak selesai nih guru penggerak. Tapi dengan keseriusan beliau, dengan semangatnya beliau untuk kembali sembuh dan menyelesaikan pendidikan guru penggerak, ini yang menjadi inspirasi buat saya pribadi dan insya Allah nanti buat teman-teman juga ketika kita mengalami sakit, musibah, tetap semangat untuk sembuh terutama, kemudian ya namanya badai pasti akan berlalu kan gitu ya Pak ya. Iya betul. Terus jadi sampai kita selesai di pendidikan guru penggerak terus sampai kembali lagi fisiknya seperti ini boleh dijawab boleh nggak ya Pak? Nanti
Kalau boleh tahu sakitnya apa? Kalau memang nanti nggak jam nggak apa-apa nih, skip saja. Ya kalau sakitnya sih kemarin saya lebih ke menyerang ke imunitas saya, iya imunitas saya autoimun, makanya habis gitu. Terus ya alhamdulillah sekarang terapi dokter bilang ya autoimun apa gitu, saya lupa gitu namanya. Sekarang masih apa? Konsumsi herbal atau sekarang sudah nggak ada lagi Pak, iya. Cuma vitamin saja. Vitamin, olahraga itu saja. Makanan juga harus dijaga. Nah, mantap. Ini juga saya setuju sekali. Iya. Makan dijaga, terus aktif bergerak. Kemudian mungkin saya ingin bertanya terkait dengan dunia pendidikan ya di Kabupaten Buru. Nah, di Kabupaten Buru ini kan apalagi di sekolahnya Pak mungkin yang katanya 3T tadi. Itu masuk 3T ya? Kalau yang sekarang mungkin iya bisa. Karena tidak ada sinyal. Terus akses transportasi juga susah. Jalanan juga rusak gitu Pak. Iya. Dari rumah ke sekolah berapa jauh? Sebenarnya sih nggak begitu jauh ya Pak. Ya 15 menit lah. 15 menit ya. 15 menit. Gimana Pak di sekolah? Ceritakan terus pengalaman Pak mengajar. Sekolah yang sekarang ya. Sekolah yang sekarang ini alhamdulillah karena saya diterima dengan baik di situ. Kemudian saya bisa lebih fokus lagi mengajar karena jumlah siswanya juga sedikit. Jadi kayak bimbel gitu Pak. Jadi lebih fokus. Saya satu kelas itu kebetulan saya kelas 2. Itu satu kelas sekarang 7 anak. 7 anak. Berarti intensif ya? Ya intensif, walaupun ada 2 anak yang menurut saya mereka harus penanganan khusus. Penanganan khusus. Jadi, kenapa itu Pak kalau boleh tahu? Kalau yang 2 ini, yang 1 ini gejalanya sih ya Pak, itu yang mirip autisme atau enggak itu apa ADHD kah apa Pak? ADHD ya ADHD. Kalau yang satunya ya bukan autisme tapi juga mereka dia itu kesusahan dalam kesulitan belajar sangat sulit sekali. Kalau bisa dibilang disabilitas intelektual ya nggak begitulah, mungkin mereka tahapnya 2 orang ini disabilitas intelektual cuma sedang sedang kan ada saya baca itu ada kayak tiga level ringan, sedang, berat. Mereka di sedang lah. Iya. Kalau berat sudah nggak lagi. Oh gitu. Kesulitan dalam hal apa gitu kira-kira? Menulis, membaca? Dua-duanya sama, menulis, membaca. Kalau komunikasi mereka sebenarnya ya kayak anak normal saja sih, bisa paham. Mereka diajak komunikasi masih bisa. Cuma dalam menulis, membaca itu yang sangat iya sangat. Jadi saya juga agak kewalahan menangani 2 orang. Tapi saya lihat tuh di sosmednya Pak Anggoro ini, Pak Anggoro cukup kreatif. Bapak Ibu perlu diketahui beliau ini selalu membuat pembelajaran itu menyenangkan. Kadang saya lihat pembelajarannya di luar kelas, kadang membuat alat-alat sederhana ya, alat peraga sederhana begitu. Dia buat sendiri loh. Kemarin itu sempat kesini bawa apa tuh karton dan lain sebagainya tuh. Mau buat apa ini Pak Anggoro? Ternyata beliau mempersiapkan model pembelajaran ya di sekolahnya. Nah ini yang menurut saya itu harus dicontoh. Nah guru-guru yang kreatif begini harus memfasilitasi siswa supaya bisa tahu tentang konsep dasar dengan cara yang sederhana. Nah, boleh diceritakan nggak Pak? Boleh sharing-sharing nih dengan teman-teman. Bapak ngajar kelas berapa? Nanti gimana metode pengajarannya di kelas begitu? Saya ngajar kelas bawah Pak. Kelas bawah, kelas 2. Kadang juga di kelas 1 gitu. SD ya? Iya, SD. Jadi, di mana kelas 1-2 ini transisi dari PAUD ke SD. Kebetulan kemarin juga di awal semester di tahun ajaran baru ini kami yang ada di Gugus sana itu ada pelatihan ini tadi Pak, transisi dari PAUD ke SD. Oh, gitu. Jadi bagaimana kita diajarkan bahwa pembelajaran di SD itu nanti anak-anak dan dari PAUD itu tidak takut gitu kan. Kalau di TK tadinya mereka bernyanyi, kalau di SD harus menulis, harus berhitung, harus apa gitu. Nah, kita kemarin diajari transisinya, jadi jangan langsung harus hafal kalian, hafal dapat tambah-tambahan seperti itu. Jadi tetap ada bermainnya kayak di
TK atau di PAUD gitu. Transisinya tetap harus ada. Nah, di sini saya yang tadinya kalau Pak Yuda boleh tahu, saya juga aslinya itu guru SMA, Pak. Jadi guru sejarah. Jadi dari saya seringnya tuh kelas 12. Sekarang turunnya jauh sekali, kelas bawah sekalian. Nah, ini kan apa namanya? Dilematis ya. Iya, dilematis. Dari ngejar ke paling atas ke kelas bawah. Apa Pak kesulitan-kesulitan yang Pak alami? Sebenarnya karena dulu saya terbawa, Pak. Jadi dulu saya waktu ngajar sejarah itu saya juga tidak tidak saklek juga monoton di kelas dengan presentasi PowerPoint atau apa gitu. Saya dulu malah seringnya kreatifnya bikin mind map, tapi dengan mereka menggambar atau juga mereka dengan membuat misalnya miniatur candi atau dengan flipbook itu, tapi pakai buku nanti misalnya gambarnya nanti mereka tempel-tempel, nanti berkisah gitu ya. Bukan apa ya, kayak buku bercerita, cuma nanti ceritanya itu nanti setiap lembarnya itu dibikin semenarik mungkin gitu kan, bisa dilipat-lipat, bisa dibuka nanti ada informasinya. Kayak 3D gitu ya? Ya, kayak 3D setiap lembarnya gitu. Nanti misalnya yang pertama Candi Borobudur, nanti yang bangun siapa, kemudian arti dari relief ini apa gitu. Jadi itu saya terbawa sampai saya mengajar di kelas bawah. Kebetulan ibu saya karena juga TK ya, jadi saya juga sering ikut di sekolahannya ibu gitu, jadi lihat anak-anak begini, nyanyinya begini gitu. Jadi saya terbawa juga sih Pak. Jadi ya sudah biasa ngajar ada anak kecil ya, anak-anak yang penting karena kelas 1 2 itu belajar tentang benda-benda konkret. Misalnya kita mengukur satuan panjang. Ini kita pakai benda misalnya HP sama apa gitu, panjang mana gitu. Kemudian berat nanti misalnya ada galon sama ada teko, berat mana gitu. Itu karena kelas 1 2 itu transisi itu mereka harus konkret. Ya masih yang ringan-ringan saja sih Pak. Saya juga sering misalnya kemarin saya praktek ini Pak, bangun datar. Bangun datar yang pertama saya seperti biasa saya kasih penjelasan dulu ke anak-anak. Ini loh trapesium, ini loh jajar ginjang seperti ini. Nah, saya evaluasi itu? Refleksi. Refleksi itu anak-anak saya kasih kertas kertas origami. Saya suruh mereka buat, kemudian saya potong. Nah, di situ nanti kan ada, anak-anak ini ternyata pandai memotong. Jadi ada motoriknya di situ, motong, kemudian menempel, kemudian nanti mereka kasih keterangan, lingkaran atau trapesium seperti itu. Itu contoh kecilnya saja sih Pak. Kemudian kemarin juga bikin jam. Nah, jam dari mereka tak suruh bawa kardus, seperti biasa lah kalau dulu kita kecil kan, gitu kan, dari kardus, kemudian bikin jarum jam. Mereka nanti maju satu-satu gitu. Kamu berangkat sekolah jam berapa? Mereka tunjukkan, jam 7 misalnya. Nanti pulang sekolah jam berapa? Makan siang jam berapa? Gitu. Ya hal-hal sederhana ya Pak. Karena keterbatasan surprise juga. Nah ini alat media. Ini juga tantangan buat kita ya. Ketika di sekolah tidak ada sarana prasarana penunjang pelajaran, maka guru itu dituntut untuk kreatif, menghadirkan alat peraga sederhana yang seperti itu. Nah, mungkin di akhir ya Pak, harapannya Pak Anggoro terkait dengan pendidikan, ya pendidikan kita khususnya di Kabupaten Buru ini seperti apa Pak Anggoro? Harapan saya di Kabupaten Buru ini pendidikannya bisa bertransformasi, bisa lebih baik lagi gitu. Kemudian kualitasnya lebih ditingkatkan lagi. Jangan sampai nanti bikin video-video anak-anak tidak tahu siapa presiden kita. Ya itu kan bikin malu nanti kan. Nah, makanya sebisa mungkin kita cegah itu. Kemudian ya hal-hal kekinian lah. Apalagi saya juga belajar sejarah kontemporer ya kan, jadi yang hal-hal yang kekinian itu juga harus dimasukkan juga. Jadi kreatif guru, terutama kreatif guru. Kemudian jangan lupa lebih sering belajar, apalagi sekarang dengan AI. Ya, kemarin saya baca di Instagram atau itu ada AI tercanggih lebih canggih dari Amerika. Apa itu? Saya lupa namanya, di Cina Pak. AI-nya Cina itu lebih canggih daripada AI-nya Amerika. Apa yang membedakan?
Ya mungkin ya nggak tahu, banyak lebih canggih gitu. Iya, di artikel itu ya, Iya, iya. lebih canggih. Saya lupa pokoknya namanya apa gitu, tapi lebih canggih. Nah, ini bicara masalah AI ini. Jadi tutup dulu ya. Iya, iya, iya. Kok menarik ini. Nah, menurut Pak Anggoro sendiri, nah kita sebagai seorang pendidik ya, seorang pendidik dengan adanya AI, nah kemudian anak-anak ini bisa dengan mudah mengakses AI dan ini menurut saya pribadi ini agak tantangan ini, Pak. Ya. Menurut Pak Anggoro gimana nih kehadiran AI untuk pembelajaran? AI saya rasa cukup bagus, Pak. Jadi kemarin kayak closing statement saya di kegiatan Kora-Kora Guru Penggerak di hari pertama itu, saya disuruh closing statement itu, saya bilang ke para peserta itu, AI bukan segalanya. Ya. Guru-guru boleh pakai AI untuk membantu dalam pekerjaannya seperti pembuatan RPP ataupun misalnya kegiatan pembelajaran runtutannya gitu boleh. Cuma sekarang kayak kepribadian, kemudian pelajaran sopan santun kan tidak bisa diajarkan lewat AI gitu, Pak. Jadi tetap kita harus mengajarkan anak ini sopan santunnya harus pertama, karena percuma kalau ilmunya tinggi, pintar, tapi mereka tidak beradab, tidak sopan santun, nah itu saya tidak suka gitu. Makanya saya setiap kali apel pagi saya bilang sopan santun harus selalu diutamakan. Misalnya diingatkan saja setiap hari, ketika lewat di depan guru harus nunduk, permisi Pak gitu, terus manggil guru jangan teriak-teriak, kemudian salim itu harus dibudayakan. Harus dibudayakan karena sekarang ini kacau, Pak. Jadi berat ya. Sepakat saya, Pak. Artinya pendidikan karakter itu penting sebelum AI tidak bisa mengajarkan pendidikan santun adab itu. Nah, ini terkait dengan transisi juga ya. Kemarin kan kurikulum merdeka kebetulan masanya sudah lewat. Bukan lewat, ini nggak tahu nanti tetap kita sebagai guru tentunya terus harus beradaptasi dan harus belajar ya. Apapun nanti mau merdeka belajar atau merdeka berubah dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Pak menyikapi transisi dari sebuah kurikulum itu ya, kita sebagai seorang pendidik? Sebenarnya kalau kurikulum ini kan kayak ibaratnya kita setiap tahun kan lebaran. Lebaran pasti kembali lagi suci, kembali lagi ke fitri kan gitu. Tapi bajunya baru gitu. Tapi kan orangnya tetap jadi ya nggak masalah sih mau setiap ganti menteri, ganti kurikulum ya memang seperti itu. Tapi kan cuma berubah bajunya saja. Kalau esensinya tetap sama saja. Dan saya pribadi, Pak, ujung tombak pendidikan itu ya kita, guru. Iya, betul. Apapun itu yang diminta pemerintah, kita sebagai ujung tombak yang harus bisa sesuaikan dengan apa yang gitu kan. Kadang miss-nya itu ada ya, miss-nya dari pemerintah ke kita itu kadang ada miss-nya. Nah, ini yang gap-gap ini yang harus kita coba kita lakukan ya. Materinya kan tidak berubah. Iya. Iya tahu. Istilah deep learning. Ya itu kan metode, model, pendekatan atau apapun itu. Pak sudah menerapkan dulu ya. Betul. Dengan adanya Pak mengajak keluar siswa langsung memberikan contoh-contoh konkret itu menurut saya pembelajaran yang bermakna dan mendalam. Ya. Nah, memanfaatkan lingkungan sekitar itu juga ya mengatasi keterbatasan kita yang ada di sekolah. Seperti kemarin saya mengajak anak ke sawah. Ke sawah, bagaimana ekosistem di sawah, kemudian bagaimana sosialnya bertani, kemudian tadi kalau ada biologinya mungkin ada interaksi ya. Simbiosis, mutualisme kan. Kalau kebetulan di tempat saya itu kerbau sama burung itu masih ada. Ya, masih ada. Jadi kalau di buku, ya betul. Mana yang aslinya lah? Kerbau dan burung jalak. Iya tahu kerbau burung jalak makan kutu. Iya. Ya itu kalau di tempat saya masih, Pak. Masih ada. Iya, Artinya pembelajaran ini menyenangkan, betul. Iya. Jadi inspirasi buat kita semuanya, guru-guru di Indonesia tetap semangat. Mungkin Pak Anggoro ada closing statement. Closing statement saya, kalau saya mengamati di sini ya Pak, maksudnya khususnya lagi di
di pendidikan di tahap bawah, baik di TK, PAUD, kelas 1 itu diusahakan sebisa mungkin itu mereka itu outing kelas di wilayahnya mereka gitu. Jadi mereka bisa berinteraksi langsung, tidak terkungkung di dalam kelas bernyanyi gitu. Kalau perlu misalnya bab pasar, jual beli atau uang gitu, aja mereka ke pasar dikasih uang 5.000, nanti beli apa gitu. Saya belajar ini dari pengalaman ibu saya. Kebetulan ibu saya juga sudah pensiun dari guru TK, di mana setiap seminggu sekali itu pasti outing kelas, entah ke sawah, entah ke Alfa misalnya. Sekarang kan belanja di pasar bagaimana, belanja di Alfa bagaimana. Kalau ke pasar mungkin bisa tawar menawar, kalau di Alfa mungkin ya harganya pasti gitu, tidak bisa tawar menawar. Pembayarannya bagaimana, mungkin kalau di pasar bisa cash, kalau di toko kayak Alfa atau Indomaret mungkin bisa QRIS kan gitu kan. Nah itu pembelajaran yang sangat lebih mengenal itu tadi, mungkin deep learning-nya bisa masuk gitu Pak. Mungkin itu saja ya, inovasi guru, tergantung kreativitas guru masing-masing agar anak tidak bosan. Yang penting anak-anak pertama itu suka dengan gurunya, anak-anak pasti akan ikut juga. Wah, gitu. Luar biasa sekali. Gitu. Semoga menjadi inspirasi buat kita semuanya, dan jangan bosan-bosan untuk selalu mengikuti update dari podcast SMK Negeri 7 Guru. Saya Yuda Agista, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.